Oke, baik anak-anak ya. Eh, Kesempatan ini kita belajar tentang Pitagoras di mana poin C yaitu mengenai jenis-jenis segitiga ya. Jenis-jenis segitiga. Ya. Jenis-jenis segitiga dikaitkan dengan rumus Pitagoras ya. Sedikit review ke belakang ya, kemarin kalian masih ingat nggak belajar apa di Pitagoras? Siapa yang masih ingat? Oke, tentang apa? Tentang menentukan panjang. Oke, Fabian menentukan panjang sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa ya, menemukan sendiri rumus Pitagoras ya. Kemudian siapa yang ingat? Kedua apa tentang apa? Triple Pitagoras. Oke, triple Pitagoras betul Ibrahim, triple Pitagoras ya. Nah, sekarang yang C, bagian C adalah jenis-jenis segitiga. Artinya nanti kita dari sini bisa menentukan di mana segitiga lancip, tumpul, dan segitiga termasuk siku. Oke ya. Nah, sekarang gini, misal A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi pada segitiga. Tulisan Ibu jelas tidak? Jelas, Bu. Oke. Jika A sama dengan sisi terpanjang atau hipotenusa, atau sisi miring, hipotenusa, kemudian B dan C adalah sisi-sisi yang lainnya. Maka berlaku satu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kenapa di awal A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat? Karena si A adalah tadi sisi terpanjang. Oke, si A sisi terpanjang ya. Nah, maka si A ini adalah sisi terpanjang. Oke, Ibu ginikan ya. Nah, maka si A kuadrat adalah sama dengan B kuadrat plus C kuadrat akan membentuk apa? Segitiga siku ya. Oke, segitiga siku. Yang kedua, jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat plus C kuadrat, maka akan terbentuk apa? Segitiga lancip. Oke, segitiga lancip. Yang ketiga, jika A kuadrat lebih besar B kuadrat plus C kuadrat, maka akan terbentuk apa? Segitiga tumpul. Ya. Jadi hanya itu ya, berlakunya hanya 3 jenis segitiga. Oke, kita ambil contoh ya. Contoh, kalian konsentrasi 2 menit saja ke layar Ibu. Ya, tentukan atau tunjukkan, boleh tentukan termasuk segitiga apakah dari urutan bilangan berikut. 1, misalnya Ibu buat 6, 7, 10. Kemudian yang kedua, misalnya berapa ya anak ya? Boleh 9, 15, 12. Yuk, kita coba ya. Sekarang ya kita ambil contoh nomor 1. Di antara Aku nanya jawabnya. Oke, Gina bisa menjawab. Coba Gina yang menjawab, Ibu yang menulis ya. Gina on kamera bisa? Aduh, tunggu. Anak-anak sebentar, ada tamu ya, sebentar ya.
Baik, anak-anak kita lanjutkan lagi. Coba Gina tadi bagaimana Gin? Hitung dari yang 10-nya dulu karena dia sisi terpanjang. Oke. 10 pangkat 2 100. Terus 6 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 hasilnya 85. Jadi lebih Oke. kecil. Oke, Jadi 185. Lebih besar lebih kecil sih 100 itu? lebih besar. Lebih besar. Jadinya Berarti yang segitiga terbentuk tumpul. segitiga apa? Segitiga tombol. Segitiga tumpul. Mudah kan ya? Mudah ya? Oke. Sekarang nomor 2. Ayo Bu, Ya, Ibrahim. silakan Bang. On cam ya. Oke. Yang kedua, sisi terpanjangnya itu yang 15 sisi miringnya karena dia terpanjang. Oke. Kemudian 15 pangkat 2 Terus 175. 175. Terus 15 pangkat 2. 12 pangkat 2 225. 15 pangkat. Selesaikan dulu. Satu baris ini selesaikan dulu. 15 pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 9 12 pangkat 2 ditambah Oke. 12 pangkat 2. Oke, 15 pangkat 2 berapa? 225. 225 sama dengan 81 sama ditambah dengan 81 ditambah 144 sama sudah hasilnya. Sama Bu. sama dengan Oke. Kalau sama berarti dia terbentuk apa? Segitiga siku. siku. Bisa ya? Mudah Bisa, ya? Bu, mudah. Oke, mudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke. Mau ditulis atau mau di screenshot? SS screenshot Oke, aja Bu. silakan. Screenshot. Tapi nanti harus dipindah Mudah ya dan ke menyenangkan. catatan ya. Dia baru bergabung nih, habis minum obat ketiduran mungkin. Habis makan. Cepat sembuhan. Cepat sembuh hati. Amin, amin. Terima kasih. Sudah oke? Lihat. Kita lanjutkan Sudah. ke, kalau ini sudah paham, kita lanjutkan ke perbandingan sisi ya. Iya Bu. Iya, Bu. Boleh Ibu hapus? Kalau Ibu menjelaskan cepet itu seneng banget, terus kalian tinggal latihan soal, jadi apa namanya, kalian mudah paham gitu loh. Ya, tinggal sharing di soal ya. Oke. Sekarang kita ke bagian poin D. Perbandingan agak-agak panjang judulnya. Panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena dia memiliki sudutnya itu istimewa. Di antaranya sudut apa? Sudut istimewa itu sudut berapa saja? 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat. Terus ada lagi sudut istimewa itu 270 derajat, terus 360 derajat. 180 juga dong. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan coba. Ini terpakai terus loh sampai SMA. 170. 180. Iya. 180. Oke, ulangi lagi. Pertama, kenapa disebut sudut istimewa? Pertama karena 30 derajat. Terus 60 derajat. Ibu sebutkan di sini deh. 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat.